Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaka Putri Zirotunafila, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan ulang atau meresum yang disampaikan oleh pemateri dalam PBAK Universitas. Pertama-tama, saya sangat berterima kasih karena saya sudah diterima di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga saya dan mahasiswa lainnya mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Materi pertama yang saya resum yaitu yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Bapak Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin MAG. Manusia-manusia pilihan yang bisa lolos dan masuk ke kampus UIN Malang ini. Maka mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Meskipun semester ini masih kita laksanakan perkuliahan dengan daring atau virtual. Dan saya ingin mengharap sekali kalian semuanya segera bisa bertemu dengan kampus ini. Untuk sementara waktu, dibayangkan saja kampusnya seperti apa. Kampus ini memang terkenal kampus sejuk, nyaman, religius, rindang untuk tempat belajar. Dr. Haji Fathah Yasin mengajak mahasiswa baru harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini otomatis berbeda dengan yang lainnya. Nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi lainnya. Kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas-fasilitas kegiatan kemahasiswaan. Karena itu, kita harus menyiapkan secara mental spiritual, yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTA menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu, kita harus berpikir ilmiah. Mahasiswa harus mempunyai kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan. Yang notabene kampus kita ini adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain, bahwa kampus ajaran Islam melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Karena itu, sekali lagi, berpikir ilmiah harus didasari karena kita adalah masyarakat berilmu. Mahasiswa juga manusia-manusia berilmu. Beda antara mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa. Karena itu, maka di samping berpikir ilmiah, kita juga harus berpikir positif dan selalu berperilaku positif. Indikatornya antara lain adalah tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi umumnya. Dr. Haji Fathah menyarankan kepada Bapak Ibu kami agar anak-anaknya berperilaku positif dan berpikir positif. Menjadi mahasiswa harus kreatif, artinya selalu tampil dalam memerankan diri di tengah masyarakat dengan berbagai kemampuan. Untuk bisa mengembangkan kreativitas mahasiswa, maka mahasiswa difasilitasi berbagai macam unit kegiatan kemahasiswaan. Ada 18 unit kegiatan kemahasiswaan di UIN Maulana Malik Ibrahim. Semua unit-unit itu tujuannya untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik akademik maupun non-akademik. Materi kedua yang saya resum yaitu disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan oleh Dr. Yayaji Isrokun Najah MAG. Sasaran strategis kampus yang kita cinta ini, dalam hal ini apa yang menjadi tupoksi kampus kita ini seperti yang kita komitmenkan, dan itu menjadi roadmap pengembangan universitas yang kita cinta. Pada kesempatan ini, roadmap kita ada pada International Recognition and Reputation, pengakuan internasional bereputasi internasional. Kampus yang kita cintai ini Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang diminati oleh banyak mahasiswa dari negara-negara sahabat. Terhitung ada 39 negara sahabat yang mempercayakan diri ikut bergabung bersama kita sebagai mahasiswa. Dan dari laporan sementara, tidak sedikit dari mereka yang awalnya magang, kemudian berketerusan diminta terlibat menjadi bagian dari perusahaan di mana mereka magang.
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga kerjasama dengan BUMN atau BUMD dalam rangka peningkatan pendidikan dan pelatihan mahasiswa. Misinya sama dengan kerjasama yang kita lakukan dengan beberapa perusahaan multinasional itu. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga bekerja sama dengan beberapa lembaga sosial atau organisasi multilateral seperti SFD dan yang lainnya dalam rangka memperkuat posisi kelembagaan. Dalam waktu yang dekat ini pembangunan kampus yang ketiga. UIN Malang mendapatkan support dana dari SFD yang nilainya luar biasa fantastis itu. Nanti UIN Malang komitmenkan untuk mahat dan untuk beberapa ruangan kelas untuk fakultas-fakultas teknik yang menjadi amanah dari donatur agar kita membuka fakultas teknik di luar fakultas sains dan teknologi yang sebenarnya sudah ada. UIN Malang juga kerjasama dengan perguruan tinggi yang sudah berhasil menerapkan kriteria Smart University. Dalam rangka implementasi Smart University, kerjasama juga dilakukan dengan lembaga perangkaian dalam rangka untuk mendapatkan kategori ranking perguruan tinggi kelas dunia, baik itu akreditasi maupun ranking sertifikasinya. UIN Malang juga kerjasama dengan investor dalam rangka pemanfaat idle asset. Kerjasama terkait dengan perguruan tinggi di luar negeri, UINMA membangun kerjasama dengan beberapa universitas terkenal di Sudan. Ada Universitas Islam Internasional Afrika, Universitas Al-Quran Al-Karim, dan Universitas Ar-Rifaq di Libya. Yang keduanya juga bekerja sama dalam bentuk pertukaran dosen. Jadi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini ada beberapa dosen dari luar negeri, baik dari Australia, Amerika, Saudi Arabia, Sudan, dan Libya. Dan luar biasa kita dipercaya oleh Al-Azhar University di Kairo untuk membuka prodi bahasa Indonesia di sana. Jadi beberapa kali dosen-dosen UIN Malang diminta untuk memberikan tutorial pembelajaran bahasa Indonesia bagi calon dosen. Di samping itu, UIN Malang kerjasama dengan atas pendidikan dan budaya di beberapa kedutaan di luar negeri. Secara kelembagaan, UIN Malang sedang mempersiapkan bahwa peningkatan alat sanstitusi, bagaimana kita bisa menjadi berpredikat unggul setelah kita 2 kali mendapatkan akreditasi institusi A. Ini juga mempersyaratkan program studi yang terakreditasi itu setidaknya 80% dari jumlah prodi ini sudah terakreditasi unggul. Kemudian prodi dari jumlah program studi terakreditasi lembaga akreditasi internasional, termasuk juga yang tersertifikasi 100% dari jumlah program studi tersebut. Ini sudah dilakukan semua dan masuk perguruan tinggi kelas dunia versi The World. Pengembangan kelembagaan di beberapa fakultas seperti Fakultas Sains dan Teknologi seperti yang disampaikan tadi yang menjadi amanat dari kerjasama dengan SFD. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan membuka prodi teknik mesin, sipil, elektro, teknik lingkungan, teknik kimia, statistik, ilmu komputer, dan sistem informasi. Pada S2, UIN Malang akan kembangkan manajemen, teknologi, matematika, dan untuk program studi S3, informatika, dan biologi pada Fakultas Pertanian, Peternakan, Perikanan. Dan UIN Malang akan menyiapkan S1 untuk prodi Agroteknologi Pertanian, Perikanan, dan Peternakan yang alhamdulillah disupport oleh Bupati Kabupaten Malang yang kebetulan juga alumni UIN Malang. Dengan memberikan tanah di kawasan Malang Selatan yang nanti akan kita komitmenkan menjadi kampus 4 untuk Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan. Sementara untuk Fakultas Humaniora sebenarnya minatnya banyak dan hari ini masih menunggu dari Kemendikbud terkait dari pembukaan sastra Indonesia, seni Islam, dan hubungan internasional, serta sastra Inggris dan ilmu sastra. Materi ketiga yang saya resume yaitu yang disampaikan oleh Ketua dan Wakil Dewan Eksekutif Mahasiswa. Pada kesempatan ini, tema jelaskan yang terkait organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa. Apa sih Dewan Eksekutif Mahasiswa? Jadi,
Dewan Eksekutif Mahasiswa merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. Ada beberapa lingkungan, yaitu terdiri dari lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Selain itu, turunnya untuk lembaga eksekutif ada himpunan mahasiswa jurusan ataupun himpunan mahasiswa prodi. Jadi, fungsi Dema Universitas adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Semua sudah mengetahui bahwasanya jika di kampus-kampus negeri yang di bawah naungan Kemendikbud Dikti itu menggunakan istilah namanya BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Namun ketika di bawah naungan dari Kemenak itu menggunakan nama istilah Eksekutif Mahasiswa. Karena itu telah diatur juga dalam SK Dirjen 4961. Di situ dijelaskan bahwasanya Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah memiliki fungsi yang pertama sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, yang kedua sebagai lembaga yang akan mengkoordinasikan dengan kondisikan instruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Adapun tugas Dewan Eksekutif Mahasiswa. Apa saja tugas dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas? Yang pertama yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disiapkan Senat Mahasiswa Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang terakhir adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan yang ada dalam universitas dengan warnet 3. Ada 6 kementerian. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini nantinya akan mengkoordinasikan atau komunikasikan di lingkungan internal Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri. Untuk gerak langkah ke eksternal, kita punya Kementerian Luar Negeri yang akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan lembaga di luar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya, Kementerian Sosial Hukum dan Politik Kementerian Sosial. Kementerian ini lebih kepada pengembangan ataupun kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial hukum dan politik. Kita tahu bahwa sebagai mahasiswa, kita tidak hanya belajar satu sisi, kita harus memperkuat dari segala sisi sehingga kita menjadi pribadi yang multitasking. Berikutnya, Kementerian Agama. Kementerian Agama ini adalah bentuk upaya kami berkolaborasi sebagai kampus yang ada integrasi keilmuan. Di sini integrasi keilmuan antara sains dengan agama itu kita akan ketemukan di mana titik yang kemudian menjadi kekuatan kita sebagai instan ataupun mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki jargon mahasiswa ulul albab. Berikutnya, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Tentu kita tetap koordinasi antar kementerian untuk mendukung beberapa program-program kemahasiswaan atau program kerja yang dicanangkan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa sendiri agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Untuk kementerian ini lebih ke publikasi dan lebih ke mensandingkan. Struktur dari kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas periode 2021 Kabinet Sakti. Ada ketua, kemudian jajaran BPH, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara umum. Di sini ada juga kementerian-kementerian, kemudian dibantu oleh sekretaris kementerian yang akan melaksanakan program-program yang sudah ditetapkan. Materi keempat yang saya resum, yaitu yang disampaikan oleh Ketua dan Wakil Senat Mahasiswa. Apa sih SEMA? SEMA adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif dan yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMC. Visi dari SEMA yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Ada juga fungsi SEMA, yaitu yang pertama, advokasi, yang kedua, legislasi, yang ketiga, pengawasan, dan yang terakhir, penganggaran. SEMA juga mempunyai tugas, yaitu yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas.
Yang kedua yaitu memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema Universitas. Yang ketiga yaitu memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat yaitu memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima yaitu mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil Dema Universitas. Yang keenam yaitu merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Yang ketujuh mengesahkan peraturan Dema Universitas. Dan yang terakhir yaitu menjadi mitra kerja universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Adapun wewenang Sema Universitas, yang pertama yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua yaitu menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga yaitu memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu. Yang keempat yaitu mengawasi pelaksanaan hasil sidang Dema Universitas. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Dema Universitas. Yang keenam, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Yang ketujuh yaitu menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Yang terakhir yaitu memberikan peringatan atau memorandum kepada Dema Universitas. Sema juga memiliki komisi. Yang pertama, Komisi Advokasi dan Hukum. Yang kedua, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, yaitu mengawal ormawa di seluruh Malang. Yang ketiga, Komisi Administrasi dan Keuangan, yaitu pembuatan peraturan administrasi. Dan yang terakhir, Komisi Informasi dan Komunikasi, yaitu alat publikasi terkait kinerja Sema. Materi yang kelima yang saya resum yaitu disampaikan oleh perwakilan UKM Paduan Suara. Paduan Suara merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berfokus pada bidang tarik suara yang merupakan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi. Khususnya dalam Paduan Suara unit kegiatan mahasiswa di Malang dibentuk pada tahun 2015. Jadi Paduan Suara cukup muda umurnya, baru terbentuk kurang lebih 6 tahun. Sebagai kelompok paduan suara dengan berbagai kegiatannya berupaya untuk terus mengembangkan bakat dan minat para anggota di bidang paduan suara. Juga di bidang organisasinya, struktur kepengurusan di sini banyak. Cuma ada yang pertama diisi kepelatihan, yaitu mengurus bakat para anggota untuk terus mengembangkan bakat dan ekspresinya dalam bidang seni paduan suara. Untuk pengaratan anggota dan yang membuat anggota-anggota di Paduan Suara Gema kita, Bahana, ini menjadi seperti keluarga dan tetap erat dalam mengurus organisasinya. Materi terakhir yang saya resum yang disampaikan oleh perwakilan UKM Pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana dan merupakan organisasi atau gerakan kepaduan. Pramuka adalah sebuah organisasi yang merupakan wadah proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepanduan atau Boy Scout. Gerakan pramuka memiliki kode-kode kehormatan pramuka, sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar pramuka. Gerakan pramuka memiliki kode kehormatan yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma. Kode kehormatan pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmaninya, yaitu kode kehormatan pramuka siaga terdiri atas Dwi Satya dan Dwi Dharma. Kode kehormatan pramuka penggalang terdiri atas Tri Satya Pramuka Penggalang dan Dasa Dharma. Kode kehormatan pramuka penegak dan pandega terdiri atas Tri Satya Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dan Dasa Dharma. Kode kehormatan pramuka dewasa terdiri atas Tri Satya anggota dewasa dan Dasa Dharma. UKM Pramuka memiliki visi dan misi, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan serta mengembangkan minat bakat anggota. Yang kedua, membentuk karakter anggota yang berakhlakul karimah. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjadi anggota yang kritis, dinamis, dan kreatif. Dan yang terakhir adalah membentuk anggota yang mandiri dengan berwirausaha.